إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد ثمن وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا ومشايخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونفحاتهم وأمدادياتهم لهذه النصرة الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان لنستمع فيه نصيحة الدين الإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, pendengaran, sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin majelis radio sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-babur rabi'u fi ijtinabil ma'asi al-batinah. Bermula bab yang keempat pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang batin, yakni maksiat yang di dalam hati. Jadi bab yang keempat ini menyatakan kita kaum muslimin muslimat disuruh menjauhi segala maksiat yang batin, yakni maksiat yang di dalam hati kita masing-masing. Kita berisian hati. Hati ini ada yang disebut batin. Nah, batin kita ini disuruh kita ini menjauhi. Ketahui olehmu hai saudara kamu yang menuntut akan negeri akhirat. Kita ini kan pacangan menuntut negeri akhirat berdaan. Nah, lalu dikehendaki dengan maksiat yang batin itu, yaitu segala perangai yang kejahatan dan sifat-sifat yang kecelaan. Jadi yang di dalam batin kita ini ada juga disebut maksiat. Maksiat khusus yang di dalam hati. Itu segala perangai kejahatan, itu kecelaan, itu amat banyak. Banyak sekali maksiat-maksiat batin. Cuman di dalam kitab sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin 10 perkara. 10 macam inilah maksiat-maksiat yang ada dalam hati kita, di antaranya 10 perkara. Pertama, syarhut ta'am, yakni sangat gemar pada membanyakkan makan. Jadi syarhut ta'am itu bahasa Arabnya. Bahasa kitanya sangat gemar pada membanyakkan makan.
Yang kedua syarhul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakan perkataan. Ya, bahasa orang tua pandir terus. Kita bang bepandir ya juga guru, ini pandirnya lain. Ceramah bepandir juga adanya. Cuman ini kebaikan itu kan jadi masalah. Itu artinya apa? Syarhul kalam tadi. Ini menggemarkan kepada membanyakkan, cuman membanyakkan perkataan ini ada yang disuruh, ya lah. Kalau orang ceramah maulah sedikit, ya, pasti enak banyak ya. Mendarahkan satu matnya aja guru bacaan. Kita ini aja gini setengah jam gila. Yang ketiga ghadab, yakni marah. Nah, marah itu sifatnya dalam hati juga. Yang keempat hasad, yakni dengki. Yang kelima bukhlun wa hubbul mal. Bukhlun ini bakhil. Bakhil bahasa kitanya kikip. Ujar anak-anak ingkin. Nah, ingkin berejut ya juga aja tak. Wa hubbul mal, cinta lawan harta. Jadi yang kelima ini gabungan bakhil dengan hubbul mal. Bakhil itu kikip, wa hubbul mal itu cinta lawan harta. Nah, kasih kepada harta. Yang keenam hubbul jah, yakni kasih akan kemegahan. Cinta lawan pangkat untuk megah. Nah itu termasuk yang 10. Nah, yang ketujuh hubbud dunya, yakni kasih akan dunia, cinta benar lawan dunia. Yalah, kita berjauh daripada dunia karena kau juga. Yalah. Artinya jangan sampai kayak lah. Ini ada keterangannya masing-masing lah. Nah, ini hanya pembahagiannya aja ada 10 tadi. Nah, jadi hubbud dunya yang ketujuh, kasih akan dunia. Kedelapan takabbur, yakni membesarkan dirinya. Nah, sifat takabbur. Yang kesembilan ujub, yakni heran akan dirinya. Cuman kalau ujub ini ujub dulu hanya takabbur. Nah, asa bangga lawan diri seorang. Kesepuluh riya, yakni menuntut martabat pada hati makhluk supaya boleh kemegahan padanya. Jadi riya ini minta lihat on makhluk. Kita misalnya lah ya tuan apa guru lah, oh anak minta lihat supaya dilihat orang apa alim, itu salah lah. Itu riya, supaya dilihat orang kok kayak orang sugih. Nah, walaupun ini sugih juga misalnya deh, cuma minta lihat deh. Kemudian kita mengaji, kemudian apalagi berzikir, nah minta lihat lawan orang. Kita sembahyang, nah minta lihat lawan orang. Itu semuanya itu ngarannya riya, minta lihat. Nah, jadi minta lihat ini tergantung hati kita. Kita memperlihatkan cuma hati kita kadang hendak memperlihatkan, lain kisahnya. Cuman kalau ketika kita melihat seseorang, maka jangan sampai kita memadahkan orang itu riya. Nah, kita pulang salah lah istilahnya ta. Walaupun orang tadi riya. Nah, posisinya ta. Nah, jadi 10 macam terakhir adalah riya. Riya ini menuntut martabat pada hati makhluk. Artinya martabat kita nih dipandang orang sugih, ujar makhluk apa? Nah, pengerasaan hati kita, nah itu sudah termasuk riya. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang akil balik, yang berkehendak kemenangan di dalam negeri akhirat. Jadi kita ini diwajibkan. Tiap-tiap orang yang bakal, jadi baik bini-bini, laki-laki, masing-masing kita berkewajiban untuk apa? Untuk memelihara teteh. Nah, jadi di sini tiap-tiap mukallaf yang akil balik, yang berkehendak kemenangan di dalam negeri akhirat,
itu menyucikan hati mereka itu daripada segala sifat-sifat yang kecelaan ini. Nang 10 macam ini barang dulu. Lagi nang lainnya kan lah. Nah, 10 macam ini ujar Imam Ghazali, kita apa? Wajib kita jangan sampai hati kita itu termasuk ini. Umpama ada guru aja, kita buangi betubat kita kepada Allah. Kita hilangi bagaimana umpama kada kawa satu saya ini mah hilangi nang 10 macam nah. Misalnya ada sebuting mah apakah nang sebuting riya kah, ujub kah, takabur kah. Nah, diantaranya cinta lawan dunia kah. Nah, kita ubah hati kita nih, kita seorang menyudahi maulah orang tahu ada tahu. Kita dalam hati kita cinta benar lawan dunia. Nah, itu kan termasuk tadi dosa batin, maksiat batin. Lalu kita hilangi, ada apa dunia ini? Yalah, penting hulu akhirat. Nah, yang itu mantap adanya. Artinya tujuan ke akhirat dulu, urusan dunia belakangan. Nah itu ngarannya kada memantingkan dunia. Nah itu bisa ngarannya sudah. Contoh misalnya lah. Artinya amun aku kada istirahat ini nah, mungkinan bisa juhur, bisa parah ini. Kada sih, dunia ini kayaknya pulang. Aku sembahyang dulu, sembahyang holo jam 2 tadi, ya. Nah berarti kita ini melawan dunia. Mbak tuntang sembahyang hanya begawi pulang. Nah itu ngarannya melawan. Tapi kalau kita cinta lawan dunia tadi, kada kau melawan-lawan. Nah, hadangi saka asar pulang juhur tadi parah deh. Nah, limpat yalah. Nah jadi kalau kita mengarasi tadi kita karasi yalah bahaya dunia ini isok bisa pulang. Kalau akhirat ini kira kawa mun aku mati kena ujar hati sampian bang kada nang hati guru dia hati sampian seorang nah. Nah misalnya tanggung ya akannya jam 2 sudah tanggung limpat pulang tak asar. Nah itu ngarannya dunia. Tapi kalau kita kita karasi, nah dikarasi ujar sempian dunia ini. Nah kayaknya pulang ya lah aku nak sembahyang lah musi aku paratan begawi dicabut oleh Allah. Mati aku apa aku bawa sama. Nah lalu pian karasi aku sembahyang dulu. Nah, bukan sembahyang, tuntung sembahyang, hanya begawi. Nah ini ngarannya artinya melawan dunia. Coba pian hitunglah, pian tadi salisih lawan orang nang istirahat tadi, anggaplah setengah jam lah, anggap setengah jam. Hendak pula 10 menit kan kelakasan pulang kalau lah setengah jam lah anggap. Nyala imbah tuntang sembahyang berokok-rokok aja orang hanya begawe anggap setengah jam deh. Setengah jam pian kulihan tuh berapa miliar? Adakah miliarnya? Ada dia jual lah. Nah, paling 20.000 ya kah? Hah? Ada jualan yang sampai setengah jam deh. Begawe bisa anggap begawe lah. Anggaplah betoko misalnya juga. Ya, madang toko. Amun tentu ada orang nanukar. Ya kah? Nah, kira tantu juga lah, kira tantu. Begawi misalnya, hitungan gawian berapa itu? Salisihnya tadi setengah jam. Anggaplah orang istirahat, ya. Misalnya orang istirahat jam tengah hari sampai pukul 2 begawi kan? Di situ tuh kawa sembahyang. Nah itu yang di waktunya tadi. Nah jadi amon kita nang paratan awar-awarnya tadi ya kan rugi deh. Nah, bahasa kitanya rugi ya bahasa dunia. Kalau bahasa akhirat beruntung adanya. Untung kita kawa ya yaitu nikmat yang diberikan Allah. Kada kawa kita ini menjual nikmatnya mana tadi? Nikmat sembahyang, nikmat nangkawa kita menuntut ilmu,
nikmat kita kawa berzikir itu luar biasa. Itu yang termasuk ngarannya rezeki yang diberikan Allah. Bukan rezeki dari duit aja. Nah, itu rezeki ngarannya. Orang kawa ke majelis dapat rezekinya. Orang yang banyak berisi harta, berisi tenaga, berisi macam-macam nang kawa ke majelis, tapi nya kada ke majelis. Nyala siapa nak untung? Kita nak untung. Jangan pulang kita nak untung nih, wah ruginya gitu ya. Nah merasa kita pulang, salah pulang kita tak. Nah, artinya apa? Bila kita sudah seperti ini, kawa ke majelis, kawa nuntut ilmu, kawa bersedekah, kawa berzikir, kawa baca salawat, kawa baca Quran, syukuri. Nah, orang itu pang ada urusan orang. Yang penting kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah tadi, anugerah Allah. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah tatapakan hajat. Jangan dialih-alih, nah itu mantap artinya. Jangan dialih-alih nih. Nah, artinya pemberian Allah tadi itu anugerah Allah. Nyala. Banyak orang nang kada kawa adanya lah. Nah, cara bahasa itu asa sayang. Dibabian ke majelis. Nah, untung ini kan kawa langsung lah. Kawa langsung di rumah. Ya lah bawa radio selesai lah. Nah, namun anak kesini kan bawa Jawa. Ya Allah Mas Rida lah. Nah, anak kesini nih. Cuman anuan besasakan. Ya lah. Ya, jadi itu satu keuntungan kita kawa. Nah, diberikan Allah. Nah, itu luar biasa rezeki yang diberikan Allah tadi. Kawa menuntut, kawa mendengarakan. Kalau itu satu ilmu adanya. Ilmu walaupun pian di rumah, tapi niat pian belajar ilmu dapat pahala. Cuman mendatanginya aja kada dapat menuntut ilmunya dapat. Berniat deh nuntut ilmu lewat radio Sahati Negara ya, majelis. Nah, dapat sampean tak mendengarakan. Asal jangan mengantuk kayaknya itu salah pulang. Kalau guru bujan ini aja kayaknya itu salah. Seorang salah dengar ya lah. Nah, jadi itu satu keuntungan kita kalau rezeki yang diberikan Allah. Kada kau dihurupakan. Ya kau kada dihurupakan. Ini namanya nyesal. Untung kita ini dicap oleh Allah. Nah, Abu Lahab tuh dicap oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka. Untung kita ada betulisan di Quran situ. Lah, mun betulisan kita apa-apa lagi sudah. Iblis betulisan. Lah, kita kawal tuh. Iblis tuh masuk surga sudah. Kayak apa? Surga nyaman sudah sih. Sebuting kesalahan, takabur aja sih. Nah, nanti masuk di dalam kita sini rencana bicarakan takabur sama semacam aja sih dikeluarkan daripada surga. Apalagi kita yang belum masuk. Kita ini belum masuk ngapa-ngapa lagi ya kan. Nang sudah masuk aja dikeluarkan ya lah sabuting kesalahan. Nah, jadi kita artinya berniat ya, niat nuntut ilmu, berniat rajin ibadah. Nah, rugi hitung-hitung ben rugi ya. Nah, ibarat dihurupakan lah dunia nenek kita beramal beribadah dunia ya, mulai lagi halus sampai kita mati beramal beribadahnya kada kawa menabusi dengan surga kalau lewat amal ya kan. Nah, daripada kebesaran surga luar biasa. Nah, lalu ujar apa? Ujar Tuhan di dalam firman Allah, qad aflaha man zakkaha, artinya sungguhnya telah dapat kemenangan oleh seseorang yang menyucikan akan hati mereka itu daripada sifat yang kecelaan itu. Jadi orang nang memberesihi nang 10 macam ini tadi, orang tersebut termasuk orang-orang nang mensucikan. Ya nang dapat apa kemenangan. Nah, untung lah punya kawa kita memberesihi yang sifat tercela tadi.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman, artinya bermula menyucikan akan hati itu daripada sifat-sifat yang kecelaan tadi, itu setengah iman. Nah, kita kawan ya. Alhamdulillah, maka iman kita yazidu wa yanqus, bertambah kadang berkurang. Bila rajin amal ibadahnya, bertambah keimanannya. Bila berkurang, nah imannya kurang juga. Kandur ya kan. Nah, jadi jangan kandur. Nyala. Nah. Jadi cara bahasa itu Mas Rida, anggaplah apa orang bahare menyambat tuh seseorang bujang ya. Jangan kandur ya lah. Amun seseorang tohat tak kandur, artinya keimanan kita ini sasar kancang. Wah ya tak. Artinya sasar rajin. Nah, supaya jangan mengantuk bener ya Mas Rida. Mendangarakan bila pindah mendengar seseorang itu lalu lain. Nah, kisah ya kan, guru aja marmat juga guru nenek, kadanya itu supaya manukan bener ya. Artinya kancang mas iman kita nih, iman kita itu dikancangakan, jangan kandur. Nyala sedikit dikit kandur, bah Tuhan ini kada adil jahat, hanyar bebayan aja. Tuhan mencoba ya lah, doa kakak tapi kabul, ya lah. Nah lalu kandur ya. Itu semuaan doa nang kita tuh dikabulkan Allah, coba diganti oleh Allah ya lah. Ada yang diganti oleh Allah karena dengan pahala, karena takajud ke akhirat tak. Nah misalnya kita ditimbang, nah amal kita masa dikit warak, amal kita kebanyakan dosa, lalu datang nah oh berat, kenapa berat nih, tak ada apa, tak ada bagus timbangan ya. Oh sekalinya ini nah ya Allah ini nang ikam nang minta macam-macam nah beri ini nah pahala nyatai himong lah ya lah membereti beret lalu ke surga enggak lah gitu nah lah. Nah, jadi kita berdoa banyak-banyak, nah, urusan kabul ternyata kabul. Allah Ta'ala sudah berjanji ya ud'uni astajib lakum, pintalah oleh kamu karena aku perkenankan di Tuhan. Nggak ya apalagi gitu ya Allah Mas Rida, minta terus tuh, cuman hati jangan sangkal. Wajah Tuhan ini jangan adil. Nah, aku kalau minta berhimat-himat ya. Nah itu salah kita. Kita tetap minta kepada Allah, tetap mengatakan Allah itu bujur adil. Nah, jadi sesuai terus. Nah, cuman kan bisa diganti Allah lewat pahala, macam-macam diganti Allah. Ya, kita kada tahu nih. Nah, penting itu apa? Berdoa dulu. Nah, jadi kita berdoa, ada juga yang disuruh berdoa. Ada juga kada sing doaan, masing-masing itulah. Cuman kita tetap nang suruhan Nabi tadi berdoa. Cuman dalam hatinya tadi, nah kada memandang kabul situ ada. Inya memandang bahwa aku berdoa ini diperintah oleh Allah, selesai dah. Lalu yang baca zikir, membaca salawat. Nah orang yang senantiasa membaca salawat, maka orang tadi apa nang diniatkan dalam hatinya sudah dikabulkan Allah. Nah itu yang posisinya lain sedikit pangkat, ya lah. Kada salang minta ya lah. Pian nih kada usah nang ngaleh-ngaleh lah. Pian nih rajin disuruh. Nah denang saikong tuh bila disuruh kada tapi mau apa? Cara bahasa orang tuh panat muntong. Nah, hanyar hakon disuruh. Ada nang saikong nih kada bila pina melihat ngapakah diangkat akannya. Bila melihat ngapakah nang suruhan tadi langsung. Nah makanya ada meminta, ada yang gini pang minta pang nang saikong ini minta pang kada dikabulakan. Ada ini meminta pokoknya emnya berdoa aja ya kah, artinya meminta kada nih. Nah kada meminta nya panting gawe. Sekalinya tak ada apa, nah ikam, nah, ampun ikam. Wah itu kan genalannya ya lah kada memintanya. Tapi nang ampun suruhan ini busnya paham ya kalau itu sama lawan Allah ya, kalau itu nisbah anunya nih
kita mencontohkan ya kan. Nah, wajib Tuhan ni rajin ya lah, kada meminta kadinya. Oh, kalau mantap lah. Kami kita kada meminta-minta ya lah. Tapi apa yang disuruh? Nah, itu sama kawitan dia kita rajin. Mama abah lah. Disuruh rajin ya lah. Lalu gaduh-gaduh, nak to gaduh-gaduh kiau singgah sini. Makan naik lagi gitu-gituan. Salang anu lah, taham sih Den. Nah, itu aja. Jadi Allah Subhanahu wa taala nang maba nang memberikan itu. Jadi cara sidin lah. Nah, jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan dipaham daripada hadis ini bahwa sempurna iman itu yaitu menyucikan hati daripada sifat kecelaan. Kita berasihi begamat. Kita kawapang sekaligus. Dan membawa daripada sifat kecelaan dan membiasakan hati dengan sifat yang kepujian. Nah, jadi posisi kita ini, nah, di dalam ujar Imam Ghazali tadi dipaham hadis ini bahwa itu kita tadi menyempurnakan iman kita itu lawan menyucikan hati daripada sifat yang dicela. Sifat-sifat kecelaan tadi kemudian kita pakai dengan sifat kepujian. Nah, sifatnya dipuji. Kita memberasihi sifat takabur. Dengan sifat kepujian kita sifat tawadhu, merendahkan diri. Merendahkan diri ini lalu Allah nama angkat. Bukan makhluk yang mengangkat. Allah nama angkatnya. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang ada di dalam dirinya sifat tawadhu kepada Allah, rafa'ahu Allah, niscaya Allah nama mengangkat orang tersebut. Yalah. Ya, kada kawa mun Allah mengangkat. Kita berkehendak, berkehendak ini. Kada kawa, kada kehendak Allah. Yalah. Nah, itu posisinya. Jadi orang yang sifat tawadhu merendahkan diri. Ya, ini diberi anugerah Allah, kekayaan luar biasa. Tapi ini dalam hatinya bahwa kadeda beisian. Karena nang beisian itu Allah dalam hatinya. Nah itu ngarannya sifatnya tadi tawadhu. Ya, beisian ilmu. Jadi di dalam hatinya bahwa kadada beisian ilmu selain ilmu Allah. Nah, jadi merasa dirinya kadada. Walaupun zahirnya tadi banyak ilmu sidin. Yalah, cuma hati sidin kada merasa bahwa banyak beisi ilmu. Jadi merasa kurang. Ya. Jadi bila merasa beisi, ya nang koler. Mengajiin kulir ya kah, merasa beisi ya lah, merasa tuan guru masa alim ya kah, kalau kulir belajar kulir menuntut ilmu ya. Tapi kalau merasa dirinya tawadhu, merendahkan diri, sifat kepujian tadi, nah itu ditanamakannya di dalam hati. Sifat yang dicela kita buangi begamat. Nah 10 macam ini kita buangi, kemudian hanya dibawa dengan sifat-sifat yang dipuji oleh manusia, oleh Allah, dan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipuji tadi. Ya, kemudian kita terangkan kena al-faslul awal fi syarhit ta'am. Ini pasal pertama kena pada masalah artinya gemar kepada makan. Nah, itu hanya 10 macam manunya aja hitungannya lah. Nah, jadi mudah-mudahan nang 10 macam ini kayaknya kita kawa amalakan bagaimana barang ya kah, kadang begencang-gencang ya mamalnya tunggal di kita ya kah. Nah jadi pongkalannya tadi jangan sampai amaliyah kita ini artinya hilang. Dulu rajin menuntut ilmu kada rajin, nah itu bahaya. Anu pang guru aja amun caka sambahyang bang, misalnya belang kambingan, nah dibujurakan napa membujurakan tunggal digitan karase ya kah.
dikarasi. Ya, bilanya sampai waktu nah apa sampai waktu sudah sampai mau gawe karase ya. Insyaallah ya lah sampai nang 40 hari insyaallah-nya latihannya teh. Cuman kena itu kadang-kadang bisa juga dicoba oleh Allah tahan kadang ya lah bisa juga nang ada sing duitan saja macam-macam tak cobaan Allah lah. Bila kita sudah tahan, alhamdulillah, nah syukur kepada Allah kawa. Ayo nang pian misalnya nang tadi pangoler ya kala. Nah nang wajib je barang. Nang wajib tuh misal juhur 4 tuh aja barang sudah. Nah anu gurep wirid mana wirid tuh nang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, amin lagi rabbana atina udah selesai. Yalah, jangan tapi nang tinggal dulu. Artinya pas aja itu. Artinya kan wiridnya ada nang pindik, ya, ada nang panjang, ya kan? Nah, jadi melatih hati itu kita tunggal di kita dulu. Karase sambayang dulu. Memang awalnya, ayo mah berit guru, kayak apa guru berit? Hilang akan timbangan beritnya itu deh. Ya lah, decingnya hilang akan. Decingnya aja itu dihilangkan habis dah. Decingnya itu memang berit bang lah, berit ada satu umat bener ya, ada sampai sebilah rokok ya, sebilah rokok ada sampai cuman dikajuti ya, insyaallah barakahnya luar biasa. Artinya walaupun tadi kita ini kan saromah misalnya ada saromah itu nak ada tapi panjang sandet rezekinya gini sandet ya, umpat juga sandet itu. Tak masuk padilat orang na 4 sandet juga rezeki. Gara-gara apa? Gara-gara di rumah ada sambayang juga, gitu tak. Nah, udah diantaranya aja itu kan. Apalagi samanya. Jadi nang mana balang kambingan, balang hadangan, ya, dikajut lah, ya kan, mengajut itu satu mata. Banyak plang sampai cap sambayang lah. Memang tadi bang lah. Hati kita nih cuman pian insyaallah sambil berdoa ya Allah mudahan aku kawa sembahyang kayak orang mudahan nah itu terus tak insyaallah lah misalnya ulun ini masih berat ya Allah kaku aja jangan kisah sampai pulang. Kalau aku gini jangan ada sembahyang baik situ ada paham bener aja. Nah baca Allah Ta'ala juga nak ada sembahyang nih. Nah itu kan artinya limpat toh kajiannya beda limpatan yalah. Amun hendak parai sembahyang ini gampang amalannya ada amalannya gila satu ya. Nah itu di dalam kitab bila orang gila ada wajibnya sembahyang telakas sedikit mau ngaji. Ya jadi gila di dalam itu mabuk ya kah. Nah, cuman sebelum mabuk lah berusaha juga sama itu artinya kana juga ya. Jadi atau orang haid nah ya sudah kecuali si apa haid taros lah ada webinan makal guru aja ulun datang haid ya datang haid manang ya alasan nak ada sembahyang tadi jam-jam hanya sebenarnya paguruan kira-kira haid guru ulun aja ada halangan webinan ini dintu bang ada halangan ya. Parai-parai sedikit ada halangan mau haracap padinya mau haracap untung gurunya jauh bang leh jadi kisah lolo ada halangan guru aja nah jadi apa artinya gawe sembahyang satu umat bener lah cuman itu tadi hidayahnya belum ya lah ada guru aja ada juga nama kisah ulun ini hidayahnya kada guru aja kada mau dikarasi hidayahnya kada ya lah karasi seorang karasi seorang dulu insyaallah artinya bagus saja tah nang dahulu bagus saja insyaallah artinya kita minta kepada Allah bahwa aku ini ya Allah seperti ini karena diubah oleh Allah asal kita mengaku kepada Allah tah malam ya lah komunikasi aja orang itu lawan Allah main tah malam ya kan. Nah, jadi minta malam komunikasi kepada Allah. Nah, jadi bilang apa keluhan kita curhat kepada Allah.
Ada ini curhatnya di Facebook. Nyebina gila-gila di Facebook curhat. Nah lah. Jadi mudah-mudahan kita kawa begamat lah. Ma'alih baniat lah. Nah, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli man nawa salafus salih lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.